Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Kusmiati, NPM 193101121. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk ujian praktik PPAI. Sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai Al-Quran. Sebelum kita lanjut mengenai Al-Quran, terlebih dahulu kita tahu apa itu hakikat Al-Quran. Hakikat Al-Quran adalah himpunan huruf-huruf dan kata-kata menjadi satu ayat. Himpunan ayat-ayat menjadi surat. Himpunan surat menjadi mushaf Al-Quran. Al-Quran juga merupakan himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang dapat dibaca. Untuk makna Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia. Diturunkan ke hati Rasulullah SAW, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawir ketika dibaca bernilai ibadah dan pahala besar. Dari definisi di atas terdapat 5 bagian penting. Yang pertama pada surat An-Najm ayat 2 dan 3, yaitu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang datang dari Allah yang maha mulia dan maha agung. Maka Al-Quran pun menjadi mulia dan agung, yang harus diperlakukan dengan layak dan pantas dimuliakan dan dihormati. Untuk yang pertama itu ada surat An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuhya. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Untuk yang kedua itu Al-Quran adalah mukjizat. Manusia tak akan sanggup membuat yang senilai atau sebanding dengan Al-Quran, baik satu mushaf maupun hanya satu ayat. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mislih wada'us suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijrat u'iddat lil kafirin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajarlah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan orang-orang kafir. Ketiga itu Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilul rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta. Yang keempat itu Al-Quran yang disampaikan secara mutawir. Al-Quran dihafalkan dan ditulis oleh banyak sahabat. Secara turun-temurun, Al-Quran itu diajarkan kepada generasi berikutnya, dari orang banyak ke orang banyak. Dengan cara seperti itu, keaslian Al-Quran terpelihara sebagai wujud jaminan Allah terhadap keabadian Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa innahu lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.